Bapak, Ibu, dan saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi Gereja Kristen Jawa Sukoharjo. Pada kesempatan ini dibawakan oleh Komisi Adi Yuswo. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yehuwa, Allah Bapa kami surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sembah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami dalam keadaan selamat, sehat, dan dengan kekuatan baru. Bapa surgawi, kami ingin menerima sabda suci-Mu sebagai suluh dalam kami menapaki kehidupan kami hari ini dan selanjutnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Mohon berkat-Mu sehingga kami mampu memperhatikan, melaksanakan seperti yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, tema renungan pagi hari ini ialah mengisi kemerdekaan. Sebagai ayat yang melandasinya diambil dari bacaan hari ini, yaitu dari surat Galati. Surat Galati pasal 5 ayat 2 sampai 15. Saya akan membacakan yang ayat 13 dan 14 saja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Sebab, saya ulangi, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memperhatikan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka memiliki makna 1. Bebas, 2. Lepas, 3. Leluasa, 4. Tidak terikat dengan yang lain. Dalam Galati 5 ayat 13 tadi dikatakan bahwa kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jemaat di Galati pada masa itu masih melaksanakan tradisi menurut kitab Taurat. Salah satunya ialah melakukan tradisi sunat. Padahal mereka sudah dipanggil menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Maka Rasul Paulus mengingatkan
pada mereka bahwa setelah menjadi pengikut Tuhan Yesus harus masuk ke dalam kehidupan baru. Mengikuti tatanan baru, hukum baru. Harus bebas, lepas, tidak terikat lagi dengan tatanan lama. Harus meninggalkan tradisi dalam kehidupan lama, termasuk tradisi sunat. Lebih lanjut, Rasul Paulus menjelaskan, jika seseorang masih melakukan tradisi sunat, berarti ia masih mengikatkan diri dengan kehidupan lamanya. Hidup di luar kasih karunia Kristus. Dan Yesus Kristus tidak berguna lagi baginya. Sebab sunat atau tidak sunat tidak ada artinya bagi pengikut Kristus. Orang percaya diberi kemerdekaan untuk bebas lepas, tidak terikat lagi dengan tradisi-tradisi sebelumnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun telah dimerdekakan oleh kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya tidak boleh seenaknya sendiri dengan leluasa mempergunakan karunia Kristus itu, kemerdekaan tersebut untuk hidup dalam dosa. Melalui Galati 5 tadi ayat yang 14, Tuhan Yesus menghendaki agar para pengikutnya mengindahkan perintah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wujud nyata dari kasih kepada sesama manusia antara lain seperti ditunjukkan Galati 5 ayat 13. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih, oleh kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, perintah itu yakni mengasihi sesama dan melayani seorang akan yang lain tidak hanya untuk murid Tuhan Yesus pada masa itu saja, namun juga untuk kita sekarang ini. Adalah kita para pengikut Tuhan Yesus memiliki jiwa saling mengasihi dan saling melayani dalam kehidupan nyata sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari. Antar anggota keluarga, dengan tetangga, dengan teman sekerja, antar anggota kelompok atau pepadan, antara majelis dengan warga dengan majelis, antar warga jemaat, antar para pengurus komisi kepanitiaan dan sebagainya dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika jiwa saling mengasihi dan saling melayani dengan tulus ikhlas berakar dalam hati kita, dalam diri kita, di situ pasti akan tumbuh dan berkembang pula jiwa rendah hati, jiwa lemah lembut, jiwa murah hati, jiwa kesabaran, jiwa belas kasihan, jiwa kebaikan,
jiwa penguasaan diri, jiwa sukacita, dan akhirnya akan terciptalah kehidupan yang damai, sejahtera dalam komunitas kita. Baik itu di keluarga, dengan tetangga, dengan kelompok, dengan pepandan, dengan jemaat, dan dalam keluarga besar yang lain. Namun perlu juga kita mengakui dan menyadari bahwa untuk mencapai jiwa seperti itu, dengan kemampuan kita sendiri kita tidak akan bisa. Kita perlu mendekat dan memohon kehadiran Tuhan Yesus dalam setiap perilaku dan kehidupan kita. Dalam setiap aktivitas kita, kita perlu dan memerlukan kehadiran Tuhan Yesus Kristus serta mengetuk Roh Kudus yang telah bersemayam di hati kita untuk bekerja, membantu kita melaksanakan perintah Tuhan Yesus tadi, yaitu mengasihi sesama dan saling melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita isi kemerdekaan anugerah Tuhan Yesus itu tadi dengan mengasihi sesama dan saling melayani. Kita pasti bisa. Amin.